channel Jejak Desa Milangpori. Saat ini kita berada di kawasan Komplek Candi Penataran, candi terluas di Provinsi Jawa Timur. Candi Penataran terletak di Desa Penataran, Kecamatan Ngelego, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Candi ini merupakan gugusan candi Hindu yang membujur dari barat daya ke tenggara, di mana tempat paling suci berada di bagian tenggara atau halaman ketiga. Candi Penataran didirikan pada tahun 1116 Saka atau tahun 1194 Masehi oleh Raja Srengga, nama lain Kertajaya, raja terakhir Kerajaan Kediri. Dalam prasasti Palah yang dikeluarkan tahun 1197 Masehi, pada tahun 1194 Raja Srengga memerintahkan untuk mendirikan bangunan suci untuk Batara Palah sebagai tempat pemujaan agar terhindar dari bencana gunung api Kelut. Dengan demikian, nama lama Candi Penataran adalah Candi Palah. Bangunan candi yang didirikan Kertajaya terletak di halaman ketiga, tidak jauh dari lokasi prasasti Palah ditemukan. Candi Penataran merupakan komplek candi terluas di Provinsi Jawa Timur. Komplek candi ini dibagi menjadi 3 halaman yang dipisahkan oleh gapura yang dijaga sepasang dwarapala pada masing-masing halamannya. Saat ini, gapura-gapura pemisah halaman tersebut tinggal reruntuhannya saja, dengan menyisakan sepasang arca dwarapala yang memiliki inskripsi angka tahun pada bagian lapiknya. Pada halaman pertama Candi Penataran, setelah melewati sepasang arca dwarapala yang berangkat tahun 1232 Saka atau 1310 Masehi, kita akan melewati reruntuhan gapura pintar sebelum memasuki halaman pertama. Pada sebelah kiri halaman pertama terdapat Balai Agung, yaitu sebuah batur persegi panjang yang dahulunya memiliki atap dan tiang penyangga dari bahan kayu yang saat ini sudah hilang. Balai Agung memiliki 4 tangga naik pada masing-masing sisinya, sehingga bangunan batur ini dahulunya diperkirakan sebagai bangsal tempat belajar mengajar maupun bermusyawarah. Bangunan selanjutnya pada halaman pertama merupakan gugusan percandian pada masa Raja Hayam Wuruk. Bagian ini dimulai dari bekas pendapa yang berada di depan teras kedua yang berakhir di Candi Angka Tahun. Keletakan ketiga bangunan ini membentuk garis lurus dari barat daya ke tenggara. Teras kedua berbentuk batur persegi panjang yang memiliki ukuran sedikit lebih kecil daripada teras pertama atau Balai Agung. Namun, pada dinding batur teras kedua ini kaya akan relief naratif dari kisah-kisah Hindu-Buddha pada masa itu. Kisah-kisah yang dipahatkan di teras kedua diantaranya berisi kisah Sri Tanjung dan kisah Bubuk Sah dan Gagang Aking. Pembacaan relief pada teras kedua ini dilakukan dengan cara prasawiya atau mengitari teras dengan berlawanan arah jarum jam. Bubuk Sah dan Gagang Aking adalah 2 bersaudara yang sedang menjalani hidup sebagai pertapa. Bubuk Sah digambarkan berbadan gemuk yang suka tidur dan banyak makan. Sedang Gagang Aking digambarkan berbadan kurus yang senang berpuasa dan jarang tidur. Suatu hari, Dewa Siwa ingin menguji keikhlasan kedua bersaudara tersebut dengan cara menyamar menjadi seekor harimau yang kelaparan. Selanjutnya, harimau penjelmaan Dewa Siwa mendatangi Gagang Aking dan ingin memakannya. Namun Gagang Aking menolak karena tubuhnya terlalu kurus untuk dimakan dan menunjuk saudaranya, Bubuk Sah yang berbadan gemuk. Lantas harimau itu pun menanyakan kepada Bubuk Sah
apakah dirinya bersedia untuk dijadikan santapannya. Bubuk Sah menuruti keinginan harimau tersebut untuk dimakan. Harimau tersebut lantas menyuruh Bubuk Sah agar naik di punggungnya untuk diajak ke Nirwana, tempat para pertapa berkumpul. Namun Bubuk Sah memohon agar Gagang Aking saudaranya juga diajak. Candi Angkataun atau oleh masyarakat awam disebut dengan Candi Brawijaya mempunyai gaya bangunan mirip Candi Singasari. Terdapat inskripsi Angkataun pada bagian atas ambang pintu masuk ke ruang utama candi ini. Sebuah arca Ganesha berada dalam bilik utama candi ini semakin menguatkan gugusan Candi Penataran dimaksudkan sebagai bangunan pemujaan agar terhindar dari bencana. Seperti kita ketahui, selain sebagai dewa ilmu pengetahuan, Ganesha memiliki peran utama sebagai dewa penolak segala mara bahaya. Mungkin pesan inilah yang hendak disampaikan Hayam Wuruk saat mendirikan gugusan candi pada halaman pertama ini, menguatkan fungsi Candi Penataran sebagaimana dahulu dibangun oleh pendirinya yang pertama, Kertajaya. Namun, pada halaman berikutnya, di mana tidak ada campur tangan Hayam Wuruk dalam pembangunan komplek candi ini, terdapat sesuatu hal yang menyeramkan, sehingga seluruh bangunan candi pada halaman yang lebih tinggi tersebut kaya akan hiasan-hiasan yang belum seluruhnya terpecahkan. Saksikan kisahnya dalam tayangan lanjutan Candi Penataran bagian kedua di channel Jajah Desa Milangkori. Salam budaya.